Kalau Gunung Kawi itu sebenarnya tempat apa sih Mas? Ya ada yang buat jalur pendakian juga, ada juga yang buat jalur pendakian yang lain dia bilang gitu kan. Ternyata saudara saya ini sudah lama itu dia kayak jadi apa ya, pemandu orang-orang yang melakukan pesugihan. Sama penunggu gunung ini main-main, dampaknya itu bisa kehilangan nyawa, terutama nyawa orang yang kamu sayangin. Yang kedua juga bisa mengarah ke dirimu sendiri. Nah pas pulang Bang, saya dikasih duit. Berapa? Itu saya nggak hitung Bang, di 100 ribuan. Di tas kecil lah, kayak ya tasnya ukuran gini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Oktav. Gimana nih abang kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. sehat. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Oktav nih gitu kan. Nah sebelum Bang Oktav menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Udah meluangkan waktunya lagi datang ke sini gitu kan untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua ya Bang ya. Benar. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Oktav, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan nih. Kita terakhir ketemu tuh sekitar 2 tahun yang lalu tuh ya. Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu kayaknya, mau jalan 2 tahun tuh ya gitu kan. Baru hadir lagi di sini gitu kan. Itu namanya tali silaturahmi gitu kan ya. Nah, pada video kali ini katanya Bang Oktav pengen ceritain pengalamannya saat ke Gunung Kawi karena rasa penasaran dan ngeliat langsung yang dimana proses ritual pesugihan. Benar. Oke, gue penasaran sih. Ini kan yang banyak artikel muncul kan Gunung Kawi adalah tempat pesugihan. Pasti ketika kita searching Gunung Kawi, nongol pasti pesugihan. Iya, benar. Ya kan, pasti tuh. Nggak di YouTube, nggak di Google gitu Benar. kan ya. Nah, ini Bang Oktav ngeliat langsung gitu kan. Dan nanti Bang Oktav menceritakan nih pengalamannya ke teman-teman semua dari awal sampai akhir. Apa yang dilihat oleh Bang Oktav gitu ya kan. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya. Cerita nih Bang ya. Ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu silakan Bang, kopinya Bang, biasa. Alhamdulillah. Udah siap Bang ya? Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awal mulanya itu kan saya lagi gabut nih ceritanya Bang ngomongnya. Jadi abis resign kerja tuh penat banget intinya tuh di Jakarta udah penat banget kerja, udah capek, udah mumet kerja. Akhirnya resign. Pas resign dapat pesangon nih. Dapat pesangon, mikir mau kemana nih ya, mau kemana. Nah kebetulan saya punya saudara itu jarang banget saya kunjungi nih.
jarang banget saya kunjungin, saya sambangi jarang banget. Itu adanya di Malang, tapi di kabupatennya gitu. Kan biasanya kan kalau mau ke Gunung Kawi kan orang-orang biasanya lewat ke Panjen. Panjen. Nah, gitu. Tapi kalau ini bukan. Di salah satu desanya yang di sebelahnya ke Panjen. Gitu. Intinya tuh saya berangkat lah. Mikir-mikir saya mau ke sana aja deh gitu kan. Mau ke Malang aja nih. Udah lama nggak ke sana gitu kan. Itu nggak selang lama, itu hari Rebo itu saya udah kerja terakhir, langsung pesen tiket. Pokoknya selesai absen kantor, pamitan, habis makan malam langsung pesen tiket, berangkat Kamisnya. Itu di tahun 2017 kejadiannya. Tahun 2017 akhirnya saya berangkat lah ke Malang. Hari Kamis berangkat, itu kira-kira kurang lebih itu di akhir tahun, pertengahan bulan Desember. Itu udah musim-musim hujan kan, bulan-bulan Desember. Akhirnya saya berangkat itu dari Pasar Senen, maklum naik ekonomi aja. Pasar Senen sampai ke Malang. Berangkat jam 7 pagi, kereta jam 7 pagi itu. Sampai sana 2:30. Jumat dini hari 2:30. Tiba di Malang, jemput lah saya sama saudara tuh kan. Ya kan, jemput sama saudara. Hari Jumatnya belum ngapa-ngapain, cuman ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, ngobrol-ngobrol biasa. Dan saudara saya juga nggak ngomong apa-apa, Bang. Jadi kayak biasa aja, nggak ngomong apa-apa. Intinya dia ngajakin inilah, besok Sabtu mau ke pantai gak? Oh mau, saya diajak ke pantai itu. Dah, itu di pantai di Malang itu namanya Sendang Biru awalnya kan. Jadi awal ceritanya itu saya ke pantai Malang Sendang Biru. Terus saya berempat sama saudara saya juga kan ke Malang Sendang Biru. Wah, ceritanya hari Sabtu itu ya inilah istilahnya melepas penat lah. Sampai sana melepas penat, udah jalan pulang kita malam. Pulang malam itu kita makan dulu di daerah sana. Nah pulangnya itu saudara saya ngetes, coba kamu masih inget gak jalan sini katanya. Ya udah bawa pulang mobilnya katanya. Oh ya udah, saya tak bawa. Mereka nih tidur. Saya pikir tuh saya disuruh bawa mobil itu, mereka itu ini apa sih namanya? Nggak tidur. Ternyata tiba-tiba tidur lah. Selang 15 menitan gitu saya lihat jam. Wah, kok mereka tidur nih? Ya udah deh. Ya saya raba-raba jalan aja kan. Saya raba-raba jalan. Soalnya pun mau buka map, sinyalnya hilang, nggak ada gitu kan. Susah sinyal. Waduh, gelap jalannya kan. Wah, lewatin hutan-hutan ya kan. Pokoknya tuh lewatin inilah desa-desa gitulah. Nah, sampai situ ada persimpangan jalan itu yang harusnya belok kanan, saya belok kiri. Saya belok kiri. Ya kan, wah saya mau nanya sama saudara saya bangunin tepok-tepok gitu, nggak bangun. Bangun gitu. Nggak bangun. Oh, udahlah, nggak apa-apa lah. Noh, saya lihat makin jauh. Akhirnya saya berhenti. Yang pertama saya kebelet kencing, yang kedua udah haus banget nih. Dah pas saya mau berhenti gitu, depan itu ada pasar malam, Bang. Wih, di desa gini rame, pantesan di daerah, mungkin saya mikirnya di daerah lain sepi, orang-orangnya tuh tumpah ke situ semua karena ada pasar malam gitu kan. Ya udahlah, saya kencing. Ya biasa di bawah pohon itu. Saya kencing dulu di bawah pohon, terus ke pasar malam itu. Pas ke pasar malam itu beli aqua. Pas beli aqua itu saya balik, belum saya minum aquanya, beli air mineral, balik. Saudara saya bangun semua tiba-tiba karena mungkin mobilnya berhenti ya. Weh, nanti kan? Aku bilang kencing. Ngapain kencing gimana? Situ sama beli air. Kalau kencingnya nggak apa-apa, tapi beli airnya di mana? Tanya kan. Itu loh pasar malam. Mana ya pasar malam? Itu loh. Saya ngotot. Delon katanya. Lihat katanya. Lihat. Pas saya lihat, nggak ada, Bang. Kosong. Sepi dong. Sepi, hutan semua. Lah, terus ini air dari mana? Langsung saudara saya bilang, buang wis. Itu ada loh, di mobil belakang itu ada air.
masih ada air katanya. Oh ya udah katanya. Udah saya buang tuh airnya, saya buang. Saya minum air. Udah nggak beres, udah kamu duduk aja, saya yang bawa mobil. Akhirnya dia yang bawa mobil sampai rumah kan. Sampai rumah akhirnya kita itu nggak tidur. Saya masih mikirin tuh Bang Umang. Saya mikirin, saya tanya-tanya kan. Mas, itu kenapa tadi kok saya bisa kayak gitu? Ya memang orang-orang tertentu yang bisa lihat katanya. Ya mungkin kamu memang harus dikasih lihat. Itu ada istilahnya, mungkin mereka punya maksud lain. Anggap aja itu rezeki, dia ngomong gitu kan. Ah ya wes lah, gitu kan. Ngobrol-ngobrol sampai rumah tuh jam setengah 12-an Bang. Setengah 12 malam itu ngopi lah. Terus ngopi itu segala macam kan. Ngobrol lah. Singkat cerita itu saya ngajak. Mas kan ke pantai udah, saya bilang. Saya mau naik gunung. Saya bilang gitu. Ya gunung dekat sini banyak gunung. Ya mau ke gunung mana sini dekat. Ke Arjuno ya, cuman 1,5 jam naik motor katanya. Terus ke ini, ke Kawi kemana dia pilih, ke Butak. Mau kemana kamu katanya. Panderman ada katanya. Semeru ada, mau kemana. Ya mikir-mikir. Kayaknya kalau ke Kawi serem gak Mas? Ya saya mikir gitu. Saya kan mikirnya apa? Orang semuanya deh. Mau dari manapun orang kalau ditanya tahu Gunung Kawi gak? Pasti orang pesugihan pasti kan. Pasti ditanya pasti pesugihan. Saya tanya, Gunung Kawi serem gak Mas? Ya bisa dibilang serem, bisa dibilang enggak, tergantung. Akhirnya saya nanya-nanya, kalau Gunung Kawi itu sebenarnya tempat apa sih Mas? Ya ada yang buat jalur pendakian juga, ada juga yang buat jalur pendakian yang lain, dia bilang gitu kan. Akhirnya cerita-cerita kita malam itu, cerita-cerita. Ternyata saudara saya ini sudah lama itu dia kayak jadi apa ya, pemandu orang-orang yang kalau mau ini, mau apa? Melakukan pesugihan. Saya tanya kan, itu sejak kapan Mas? Tahu apa nganterin orang-orang kayak gitu? Ya dia cerita awal-awalnya sih dia cuman kayak kalau ada orang nanya ke Gunung Kawi mana, sana. Lama-lama dia tuh kepo kan, karena rumahnya mungkin kan nggak terlalu jauh sama Gunung Kawi. Akhirnya dia tanya mau ada apa ke Gunung Kawi. Akhirnya satu orang gitu kan nanya, dia tanya gitu kan, saya mau ini Mas, saya mau ini Mas, saya mau ini. Udah tuh akhirnya kebetulan juga dia tuh kenal sama orang-orang sana, kayak istilahnya yang inilah kayak perantaranya lah untuk masuk ke dunia sana lah. Dia kenal kan sama orang-orang sana juga kan. Nah, akhirnya awal dari situ setiap ada yang tanya dianterin gitu loh. Sampai akhirnya dia tuh ngerti kalau persugihan yang kalau mau yang seperti ini ritualnya kayak gini. Jadi sebelum sampai ke istilahnya ke orang pintar inilah, dia dulu nih, dia kayak asistennya gitu. Jadi mau hari apa ketemuannya, jam berapa, Simbah ini maunya ketemuannya hari apa, ke dia dulu nih ternyata. Saya juga baru tahu gitu kan. Ternyata juga dia tuh udah kayak yang pertama kayak asistennya, yang kedua tuh kayak apa ya kalau boleh dibilang, udah kayak ya dikit-dikit ngeresep ilmunya lah ya. Saya penasaran loh. Akhirnya saya tanya-tanya malam itu tuh. Itu kalau pesugihan kayak gimana? Udah, nggak usah ini, nggak usah apa. Aku nggak mau cerita banyak. Kalau memang mau besok sekalian jalan, sekalian nanti ini aja tak ceritainnya di sana supaya kamu ngeliat sambil istilahnya ini apa sih? Tahu jelas gitu loh, tahu tempatnya, tahu ininya. Kalau ceritakan dong pasti kamu tuh cuman menerka-nerka katanya. Oh ya udah, boleh. Akhirnya kita tidur subuh, bangun itu jam-jam 10-an. Saya udah ini banget nih, pengen banget gitu kan. Tadinya saya mau naik gunung memang, tapi karena dengar cerita kayak gitu, tadinya mau daki gunung. Jadi gak mau naik gunung Kawi, mau muncak, apa mau lihat pesugihan. Mau tahu pesugihan seperti apa. Kalau daki gunung bisa besok-besok saya mikirnya. Kalau tahu pesugihan belum tentu nih, belum tentu. Akhirnya saya putuskan, Mas, saya mau tahu pesugihan kayak gimana. Oke, dia bilang gitu. Tapi kalau ngelihat apa-apa jangan takut ya. Siap Mas, siapin mental dulu ya.
Ya udah kita makan siang. Makan siang. Nah kebetulan habis makan siang dia bilang nanti kita habis asar aja ya, habis sholat asar kita baru naik ke atas katanya. Oh ya oke mas. Udah makan siang kita tuh, habis makan siang kita lagi siap-siap itu tiba-tiba ada yang datang bang, 2 orang. Datang 2 orang ini ya boleh disebut lah. Yang satu dari Malang, yang satu tuh dari kota lain lah istilahnya. Sebut aja namanya Dani sama Leman gitu kan. Nah usut punya usut, mereka nih datang ditanyalah sama saudara saya nih, ada keperluan apa datang ke sini katanya. Jadi mereka nih kerja bareng nih, kerja bareng. Yang si Dani ini mau ini memiliki istrinya pemimpinnya dia. Gitu. Yang si Leman ini mau jabatannya si pemimpin ini. Gitu. Nah, akhirnya saudara saya bilang, saya nggak bisa bilang berhasil atau tidak, tergantung niat kalian apa enggak. Niat kalian bulat gak? Dia bilang, saya bulat. Termasuk konsekuensinya ya yang akan diterima tuh apa, kamu harus terima resikonya. Oh itu anak udah bulat banget nih, bukan bulat lagi mungkin kotak kali bang. Dia bilang oke, katanya kita siapin berapapun apapun yang harus kita siapkan, kita siapkan. Oke ya, deal ya. Pokoknya kalau udah bilang deal udah naik ke atas nggak boleh mundur. Kalau mundur tanggung akibatnya sendiri. Termasuk keluarga kalian mungkin ada yang meninggal atau apa. Dengan lantangnya mereka berdua, kami siap dan resiko apapun katanya. Mereka ini perawakannya tinggi bang, tinggi besar gitu, rambutnya cepak, gitu kan. Bilang oke, wah ini banget lah pokoknya, kayak gagah banget, laki-laki gagah banget. Akhirnya kita berangkat. Nah kita berangkat itu dari Desa Ngajum. Nah, dari Desa Ngajum itu kita lewatin Pasar Ngajum lah istilahnya. Pasar Ngajum, lewatin jalan-jalan inilah, nggak terlalu besar lah. Sampai akhirnya ke Gunung Kawi. Nah sampai ke Gunung Kawi itu kita ketemuan dulu sama mbahnya di Pasarean Gunung Kawi. Nah itu sambil dijelaskan juga sama saudara saya itu, sambil juga dia ngejelasin ke orang 2 ini, ke si Leman sama si Dani gitu kan. Nah dijelaskan sama mereka itu, nah nanti kamu dampaknya seperti ini. Kalau kamu main-main, kamu sama gunung ini main-main istilahnya gitu, sama penunggu gunung ini main-main, dampaknya itu bisa kehilangan nyawa, terutama nyawa orang yang kamu sayangin. Yang kedua juga bisa mengarah ke dirimu sendiri. Itu dengan cepat nyawamu akan diambil. Jadi kamu nggak bisa main-main lagi di sini. Kamu udah bulat, udah sampai sini. Nah singkat cerita bang, kita ke rumah si mbah ini. Nah rumah mbah ini dari Pasarean itu nggak jauh. Istilahnya nggak jauh. Nah kita ke rumah mbahnya ini, nah itu mereka tuh dipanggil. Habis dipanggil itu, nah mereka itu ditanya-tanya lagi, benar sudah bulat, sudah tekad, sudah mantap, udah mbah katanya. Wah bilang kayak gitu. Akhirnya mereka itu disuruh nyiapin banyak banget bang. Yang satu ini, si Dani ini, karena kan beda-beda nih, yang satu minta jabatan, yang satu mintanya kan istri orang nih istilahnya. Kalau bilang istri orang kan nyawa dong, berarti yang dia minta kan nyawa nih, hidupnya dia gitu yang dipinta. Nah yang minta nyawa, yang minta istri orang ini disuruh bawanya tuh kambing, tapi kambingnya itu yang ada garisnya nggak boleh putus. Nah itu kan nyarinya di mana, susah banget. Nah kayak gitu terus, kayak apa sih, kembang 7 rupa istilahnya, sesaji-sesaji yang lain lah, kelapa gading apa segala macam gitu. Cuman yang membedakan dari 2 ini cuman yang satu kambing, yang satu tuh suruh potong gagak hitam sama bawa telur bebek, tapi belinya harus di tukang martabak. Mungkin kalau tukang martabak ya gampang lah nyari, cuman kalau saya mikir-mikir agak nyeleneh juga, kenapa harus di tukang martabak gitu. Iya. Iya. Ya kan kayak gitu. Dah
Nah akhirnya udah dari situ, dari rumah simbahnya, kalau udah mantap nanti kalian 3 hari lagi datang. Nah kebetulan itu kan hari Minggu bang, hari Minggu. Cuman simbahnya nih nggak bilang 3 hari lagi datang, dia tuh ngitungnya pakai kalender Jawa. Cuman saya nanya sama saudara saya, jadi artinya apaan mas? Dia bilang gitu kan, 3 hari lagi dia suruh datang ke sini katanya. Oh gitu. Akhirnya disuruh sama saudara saya digiring lagi lah ke tempat pasarean itu. Nah di tempat pasarean itu semua yang jualan sesajen banyak banget. Mau jualan ayam hitam ada, istilahnya ayam cuma nih. Mau jualan darah gitu, darah ayam itu ada. Kalau istilahnya, kalau misalnya nih mau nanggap istilahnya apa, gamelan, ada di situ. Di semua situ lengkap, apa aja ada. Sampai catering istilahnya buat syukuran lah, kalau udah berhasil syukuran itu ada. Istilahnya sampai kalau orang mau bertapa itu berhari-hari itu di situ, sampai disediakan hotel, bayangin. Bayangin orang sampai segitunya. Nah, akhirnya udah sampai situ, wah saya lihat juga serem banget, bang. Kanan kirinya itu apa sih, menyan gitu kan, bau dupa kan. Udah gitu pas banget kebenaran saya ke situ. Jadi gamelan itu memang adanya di situ, nggak dipindah-pindah. Jadi dia itu main kalau ada yang bayar. Jadi kalau misalnya nih ada orang bayar nih datang, saya kemarin ada punya hajat ini berhasil gitu umpamanya, saya mau nanggap, itu dibayar umpamanya, anggaplah kita anggap 1,5 juta, itu mereka main, jamnya jam berapa itu mereka main. Oke. Kayak gitu di situ. Nah akhirnya saya naik ke atas dari tempat pasarean itu, saya naik ke atas. Ya saya coba-coba ini loh ya, coba-coba keberuntungan lah istilahnya. Saya main-main di wihara lah, ada wihara situ kan, kayak dikocok-kocok gitu, keluar sumpit gitu kan. Ya diramal lah istilahnya ya, buat iseng-iseng berhadiah lah. Nah dari situ akhirnya saya bilang, udahlah itu buat hiburan saya lah. Tapi akhirnya ramalannya ini nggak sama, nggak meleset nggak? Tapi sih enggak juga sih, ramalannya enggak bener juga sih. Gitu. Orang niatnya kan iseng-iseng. Kamu nih tahun 2000, dia bilang tuh 2020 bakal ada apa sih, dilanda ekonomi yang drop, bahkan mungkin kamu di titik nol gitu lah. 2020 ke 2021 tuh kamu bakalan ngalamin kayak gitu kan. Saya nggak percaya lah, ya elah dalam hati. Agak lah, gue bisa ngatur duit dalam hati gitu kan. Tapi emang bener, tapi bukan saya doang, karena COVID semua orang jadi anjlok. Tapi ya mau gimana ya? Ya bener nggak bener gitu kan istilahnya. Ya emang bener juga, ekonomi jadi drop, anjlok, usaha juga jadi hancur gitu kan. Ya bener, ada benernya juga gitu lah. Kebetulan abis dari situ saya naik tuh ke tangga tuh, di kayak inilah, kayak gerbangnya pasaran gitu kan, ada makam juga ya, ada makam. Ternyata saya nggak boleh pakai celana pendek. Kebetulan waktu itu saya pakai celana pendek kan, kasih sarung sama saudara saya, dimintain sarung. Nah saudara saya tuh udah ngerti kan, pakai sarung nggak boleh ke atas, nggak pakai sarung gitu kan. Nah di situ tuh saya diceritain lagi, Mang. Saya nanya terus di situ, Mas, ini mereka ngapain? Duduk sampai tiduran di bawah pohon. Pohonnya nggak terlalu besar. Terus saya nanya, pohon ini saya nggak tahu ini pohon apa gitu kan. Saya baru pertama kali lihat, sampai dipagerin gitu kan, dipagerinnya tuh kayak pakai kawat gitu. Mas, ini pohon apa? Kok mereka tuh di situ gitu. Ternyata itu pohon Dewan Daru, Bang. Ternyata kalau orang punya niat sesuatu itu, katanya kalau sampai nemuin pohon Dewan Daru itu jatuh, dia ambil, itu bakalan berhasil 100%, Bang. Dari situ. Jadi kalau dia habis ritual, mungkin habis petapaan itu, terus dapat buah Dewan Daru itu, katanya bakalan berhasil 100%. Gitu. Makanya banyak orang tuh di Gunung Kawi itu bertapa tuh bisa berhari-hari. Oh ternyata itu ada yang nungguin buah Dewan Daru mungkin gitu, kayak gitu. Terus saya tanya lagi kan, kalau nungguin kayak gini buah Dewan Daru itu bahayanya apa? Mungkin kalau ini cuma ngalah berkahnya aja, katanya dia bilang. Nggak terlalu
istilahnya mungkin dia mau usahanya mau bagus, terus nggak mau tumbalnya yang repot-repot, mungkin ya dia harus rela ngantri berhari-hari, mungkin bahkan berbulan-bulan sampai buah itu jatuh kayak gitu kan. Singkat cerita, saya balik lagi nih ke dua orang ini, saya tanya lagi, nah kalau yang kayak gini gimana mas? Nah yang kayak gini bahaya, karena apa? Yang pertama dia mau apa istilahnya, mau jabatan seseorang, karena jabatan itu fokusnya pada kekuasaan dan keuangan. Nah yang kedua, mau sama istri orang, nyawanya orang, jiwanya orang, dia ambil, mau dimiliki sepenuhnya. Nanti ujung-ujungnya apa? Ketika orang ini bercerai sama suaminya, kalau orang ini kaya, itu harta gono gininya dapat, dia pun ikut kaya. Jadi kekayaannya dari situ, gitu. Dah, ceritanya singkat cerita kita pulang bang. Kita pulang, kita belum belum ke mana-mana, baru di situ aja, baru seputar situ. Kita pulang. Nah 3 hari lagi kita balik tuh. Pas kita balik itu dari rumah saudara saya lagi tuh, dari desa Ngajum, lewat lagi seperti biasa, seperti yang sesudahnya, sampai naik sampai ke tempat pesarian situ. Kita ketemu sama mbahnya, dia bilang nanti kita ke sana tapi nunggu habis isya katanya. Ambil habis isya itu saya ini nih spill dikit sama orang-orang yang ada di situ. Mas lagi ngapain gitu kan? Biasa mas. Masnya juga sama mas, saya dari Jakarta. Padahal enggak gitu kan. Padahal enggak. Oh iya, jadi mas saya ini baru pertama kali kesini mas. Masnya udah berhasil ya? Udah mas, udah berhasil. Ini makanya saya lagi mau syukuran. Dia mau motong sapi 10. Dia mau gamelan 3 hari 3 malam. Dia mau bayar gamelan 3 hari 3 malam. Terus dia sama ada ritual-ritual lain. Saya tanya kan, keberhasilannya sudah sampai mana? Ternyata dulu itu dia cuma punya toko kecil. Sekarang dia punya perusahaan 7. Ada di kota-kota besar itu perusahaannya dia. 7 perusahaannya dia tuh ada di kota-kota. Saya sampai mikir, oh ternyata yang punya perusahaan besar juga bisa ke sini ya. Saya bilang, akhirnya saya kulik terus. Tapi dampaknya apa? Saya tanya gitu, dampaknya apa Pak? Ya cuman gitu mas. Anak saya ya nggak normal kayak orang-orang lainnya, anak-anak lainnya. Oh gitu Pak. Berapa anak? Saya pikir cuma 1. Ya kan, 3-3-nya anaknya dia begitu. Jadi memang udah perjanjian mungkin. 3-3-nya punya anak gitu semua. Saya nggak ini lagi. Akhirnya saya balik ke tempat semula. Akhirnya kita ke rumah mbahnya itu kan. Nah di situ di rumah mbahnya itu dikumpulin sesajinya itu semuanya dikumpulin. Nanti mereka kan harus bawa sendiri-sendiri kan. Kumpulin sajinya. Nanti kita habis isya kita jalan ya. Kurang lebih jam 8-an lah kalau habis isya. Oke siap Mbah. Udah. Saya ini Bang sebenarnya cuma pengen tahu doang. Tapi jadi kayak kok saya jadi ngikut-ngikut ke atas nih. Nah jadi tempatnya itu bisa dibilang tuh jalurnya jalur keraton. Nah kalau nanti ke Gunung Kawi ada jalur keraton. Tapi nanti saya nggak tunjukin jalurnya, pokoknya jalur keraton aja. Jalur keraton sana tuh naik ke atas. Nah nanti di sana tuh ada tempat. Tempatnya itu nanti pokoknya dari keraton itu masih naik lagi, ya kan? Kalau jalur pendakian itu pos 1 kan, pos 1 ke agak ke kanan, kita agak nyimpang lah pokoknya dari situ ke hutan-hutan pokoknya gitu. Nah akhirnya sampai di atas sana satu tempat itu mereka tuh dipisahkan Bang, dipisahkan antara kanan dan kiri, jaraknya itu kurang lebih ya adalah 100 meteran ya, 100 meteran lah gitu. Tapi kita bisa ngelihat kanan kiri ini seperti apa, kita bisa lihat ada di posisi sana sama sana kan. Jadi sebelum mereka nyiapin itu tuh suruh mandi dulu Bang, suruh mandi sama mbahnya, mandi misah gitu kan. Terus mandi udah siap, mereka udah siap. Nah udah ditaruh sajennya itu
Sajennya itu di tempat yang berbeda dengan niat yang berbeda, ditutupin kain hitam masing-masing. Ditutupin kain hitam masing-masing gitu. Mbahnya pesan sama mereka kalau misalnya ada yang datang, suruh makan, suruh minum. Misalnya mereka mau apa, kamu harus okein. Oke, Mbah, udah bulat niat kamu, nggak boleh mundur. Oke, siap mereka. Dah. Nah, kita ini yang ngeliat ini, Bang. Kita tuh ngeliat dari jarak jauh, tapi kelihatan. Itu wah, Bang, itu pengalaman tergila saya sih. Lebih dari yang apa ya? Dari yang pernah saya alami di ya paling serem mungkin saya bilang di Arjuno waktu itu saya ngalamin. Tapi di Gunung Kawi ini lebih gila lagi, Bang. Mungkin makhluknya itu kelihatannya bener-bener yang wah, saya sampai mau kabur kemana gitu kan. Awalnya ini saya colek-colek saudara saya gitu kan. Mas, itu apa? Gara-gara tuh ada siluet hitam gitu kan, ngumpul. Mas, itu apa? Gak taunya saudara saya nggak ada di samping. Begitu saya nengok, itu ada orang badannya gede, pakai jubah putih, tinggi begini. Wah elah Bang, saya mau teriak gimana? Ini Simbah ini juga kayak betapa gitu, nggak boleh saya colek, nggak boleh saya ganggu. Aduh, bukan saudara saya ini, saya tahu gitu kan. Simbahnya sampai keringet dingin. Akhirnya nih saya udah merem gini, udah ketakutan, keringet dingin. Wah udah mau kebelet kencing, mau gerak nggak bisa, mau teriak nggak bisa. Saudara saya solek. Woi, iki aku loh. Mas, tadi bukan Mas. Aku kencing tadi sebentar ke sana. Jauh ya udah, apa yang kamu kan aku udah bilang. Apa yang kamu lihat, jangan takut, siapkan mentalmu. Ya mas. Udah tenangin diri. Jangan takut, pokoknya ada aku, ada Simbah. Kita nih nggak apa-apa, kita cuma nganter orang aja. Itu ternyata di depan itu, Bang, yang lagi ritual itu kan ritualnya gini, sila yoga kan. Kayak orang yoga lah istilahnya gini lah. Kayak gini. Itu ada yang datang, Bang. Tinggi, gede, berbulu, Bang. Gede banget, gila, tingginya sepohon. Dia bilang, terus dia jongkok, Bang, gitu. Jongkok kayak nanya orangnya itu. Tapi saya nggak tahu dia nanya apa. Saya ngeliat gitu aja. Wah, gila, itu tinggi, gede banget. Wah, saya sampai pegang saudara saya sampai megang. Gak apa-apa. Kalau takut jangan dilihat, remaja. Tapi mau nggak dilihat penasaran, dilihat serem banget gitu. Nah, nggak lama itu hilang. Tapi yang di sebelah kanan tuh saya nggak lihat makhluknya tuh, mereka tuh datang apa enggak. Tapi yang jelas ada 2 makhluk datang. Yang satu anjing ke tempatnya dia, yang satu babi ke tempatnya dia. Ke tempat si Leman sama si Dani nih. Yang satu anjing, yang satu babi. Ternyata itu kan ada tempat sesaji, sebuah segala macem. Terus ada piring sama gelas kosong kan. Nah, piring sama gelas kosong itu diberakin sama anjing, yang satu diberakin sama babi, terus gelasnya dikencingin sama anjing, yang satu dikencingin sama babi. Nah, sesajinya itu dimakan sama anjing itu, sama babi itu. Jadinya gitu. Nah, habis mereka makan itu, anjingnya makan, sesajinya itu, mereka tuh berak di piringnya sama kencing di gelasnya. Nah itu saya pikir cuman itu mah pop doang. Ternyata dimakan sama 2 orang ini. Dimakan dengan lahapnya, diminum dengan saya ngeliatnya geli banget deh, saya bilang. Wah parah nih. Saya bilang parah banget. Ya mungkin itu salah satu perjanjiannya kali ya. Nah udah selesai gitu kan. Wah itu banyak banget, Bang. Tapi nggak selesai sampai di situ. Mereka masih lanjut pertapaan. Dan saya juga harus nemenin mereka kan. Itu Bang, kanan kiri, wah ada yang teriak, ada yang nyolek, istilahnya bukan nyolek kayak ada yang lewat gitu, sereng kelihatan gitu apa segala macem. Saya sama saudara saya pegangan nih, Mas, wis gak kuat iki Mas, wis gak kuat, gak apa-apa wis, kalem, santai katanya, santai. Oh dasmu santai opo deh aku bilang gitu kan. Gak mas, gak apa-apa wis, gak apa-apa kata. Mas gak iso Mas, udah gak apa-apa dikit lagi selesai. Udah akhirnya saya ini juga udah nggak kuat, saya merem aja, saya begini aja Bang. Udah merem gini udah nggak lama dicolek
Udah yuk, udah selesai katanya. Mbahnya tuh nggak ngomong apa-apa, cuman maju aja ke sana, udah selesai. Udah tuh. Nah, akhirnya subuhan itu kira-kira jam 3-an lewat lah kita selesai itu turun lah itu dari gunung ke rumahnya Simbah ini. Sebenarnya kalau saya nggak mau nyebutin rumah mbahnya sebelah mana, Oke. pasti ketahuan gitu kan. Udah di rumah Simbahnya ini, nah suruh istirahat dulu sebentar. Mereka ini suruh mandi lagi, udah istirahat sebentar. Nah pas istirahat sebentar ini kurang lebih jam 8-an, jam 9-an itu Simbahnya ini nyediain sarapan kan. Nah istrinya Simbah gitu kan, istrinya Simbah ini nyiapin makanan buat saya sama saudara saya doang. Sama Simbahnya sama. Nah si orang dua ini, si Leman sama si Dani ini nggak dikasih makan. Dikasih makannya bunga. Kayak bunga kantil gitu ya. Kalau nggak salah ada 40 bunga itu harus habis. Saya tuh nyobain, ternyata bunganya pahit banget, rasanya pahit pol. Itu harus nggak boleh muntah. Sarapannya pakai itu. 40 buah 40 iya. kelopak bunga Kantil 40 harus dimakan semua. Saya bilang, aduh, saya sampai nyolek ini, Mas, itu rasanya apa mereka makan itu? Biarin aja, orang dia yang pengen kayak gitu, kita makan bubur aja udah, kata. Udah kita makan bubur. Nah, ini ada kejadian aneh, Bang. Yang awalnya mereka ini biasa-biasa aja datang ke tempat saudara saya, orang normal, gagah badannya, rambut cepak gitu kan, kayak bodyguard, wah pokoknya. Ternyata abis ritual itu, mereka tuh tiap 10 menit sekali yang makan pupnya anjing sama yang minumnya ini kotorannya anjing lah istilahnya. Tiap 10 menit atau 5 menit sekali pasti ini. Oh ya, walaupun lagi ngobrol umpamanya gini. Oh ya nggak tahu aku, tapi berhenti. Nanti 10 atau 15 menit lagi kayak gitu. Gitu. Nah, kalau yang satu itu malah lucu, yang kayak babi itu. Malah yang makan kotoran babi. Kalau lagi ngobrol gitu. Oh yang enggak, Mas. Kayak gitu. Saya langsung, Mas, mereka kenapa? Nanti aja di rumah tak ceritakan. Soalnya kalau ceritakan di sini nggak enak sama Simbah katanya. Oh ya udah, ya Mas Nyo tahu, penasaran. Oh ternyata itu dampak awalnya aja udah kelihatan kan kayak gitu. Ya. Terus saya tanya sama mereka, Mas, semalam itu apa yang terjadi ketika Mas melakukan pertapaan di atas? Dia ngomong, saya pikir saya itu datang ke atas itu melakukan pertapaan bakalan nemuin hal yang aneh-aneh, ternyata enak, Mas. Saya tuh kayak datang di sebuah pesta, terus saya disuruh makan, makanannya enak-enak, Mas. Itu yang mereka rasakan. Padahal yang kita lihat itu mereka tuh makan kotoran anjing sama kotorannya babi itu. Makanya saya bilang, wah gila sih ini sih, saya bilang. Kacau nih. Oh yang pandangannya mereka tuh itu ya. Tapi saya nggak mau ngomong apa-apa, nggak boleh ngomong apa. Oh gitu ya Mas ya. Cobain Mas katanya. Orang saya udah ngeliat nggak mau, saya nyobain. Mau. Udah tuh, udah saya tanya-tanya, turunlah kita ke rumah saudara saya lagi. Nah mereka itu suruh balik itu kurang lebih 40 hari. Dari 3 hari itu 40 hari, dia bilang. 3 hari, pokoknya setelah, kan hari pertama terus hari ketiga balik, nah 40 hari kemudian ini datang. Ya istilahnya harus datang lagi ke situ. Nah pas 40 hari itu saya nggak ini, Bang. Saya udah pulang ke Jakarta pas 40 hari itu. Tapi saya intens terus ke saudara saya ini. Intens terus kan ke saudara saya. Saya bilang, Mas, pokoknya kalau orang ini mau balik lagi, tolong kabarin saya gitu kan. Nah ternyata Bang Umang, saya dapat kabar dari saudara saya seminggu kemudian setelah mereka berdua bertapaan nih, yang pengen jabatan ini bener. Jadi yang punya pimpinannya ini dicopot. Dan calonnya itu udah dia, calon tunggal. Nah jadi dampaknya ketika pemimpinnya dicopot, keluarganya hancur berantakan. Bercerai lah nih. Udah jabatannya dicopot,
cerai sama istrinya. Nah istrinya ini entah gimana ceritanya, pokoknya sama dia udah sama dia. Berarti kan konfirmasi dua-duanya berhasil dong. Saya bilang gila, bener mas, bener loh, serius. Nah, saya nggak habis pikir gitu loh. Nah 40 hari kemudian bayangin Bang Umang, akhirnya justru yang ini duluan nikah. Orang kan cerai di mana-mana lama. Ya. Gila 40 hari setelah itu surat cerai udah beres, mereka nikah. Akhirnya kalau pas mereka nikahnya nih saya nggak tahu nih gitu kan. Tapi intinya kata saudara saya tuh mereka udah nikah. Mas kalau balik lagi ke gunung, saya mau ikut dong. Kalau ada rezekinya ya, saya bilang gitu. Ya udah boleh nanti kalau ada rezekinya gitu kan. Nah tapi saya tuh ternyata ditanya sama yang sama si Dani sama si Leman ini, karena saya udah nggak diundang di acara pernikahannya dia ini. Nah kebetulan pas pelantikan jabatan saya diundang, ditelepon lewat saudara saya. Kamu ditanyain ini, katanya, kamu mau datang ke sini gak? Mas mau datang nggak ke acara saya pelantikan, katanya. Wah saya nggak punya uang mas. Uang nggak usah dipikir, yang saya biasanya naik ekonomi mas. Tenang. Saya pesenin nanti ajudan, bayang udah punya ajudan dia. Saat itu udah punya ajudan. Tenang, ajudan saya nanti yang akan ngurusin semuanya. Ternyata saya dari rumah udah dijemput, dianterin ke bandara, sampai akhirnya saya naik pesawat sampai ke Malang lagi untuk hadirin pelantikannya dia. Nah, di acara pelantikannya dia ini yang kepengen sama istrinya datang berdua. Gila gak tuh? Dia nggak mikir itu jabatan laki gue, iya kan? Sekarang dia yang ini, dia sendiri nikah sama anak buahnya dulu, dia datang. Ya. Gila, saya pikir, saya ngelihat itu, gila. Tapi setelah pelantikan itu 3 hari, dia wajib naik ke atas. Dia wajib naik ke atas. Nah, akhirnya naik ke atas itu saya ikut. Mas, saya mau ikut ya naik ke atas. Oh iya boleh. Nah, naik ke atas ternyata sama simbahnya ini dijelasin. Kamu udah berhasil, sekarang kamu harus bayar apa yang menjadi perjanjian kamu, gitu kan. Nah, saya nggak tahu tuh perjanjiannya apa. Ternyata mas, setiap 6 bulan sekali ini yang punya jabatan itu istrinya akan meninggal. Istrinya akan meninggal setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali meninggal, Nah setelah 40 hari kematian istrinya itu, dia wajib nikah lagi. Kalau dia nggak nikah lagi, itu kayak mungkin adiknya, orang tuanya itu yang akan jadi tumbal. Jadi mau nggak mau dia harus nikah terus. Dia harus nikah terus menerus, gitu. Nah, selama berapa kali tuh? Kurang lebih yang saya tahu ya, yang saya tahu sih udah 11 ganti istri. Yang saya tahu loh ya, udah 11 ganti istri. Yang Mas Bang Oktav tahu, yang nggak taunya bisa lebih. Iya nggak tahu, makanya yang saya tahu tuh 11. Soalnya setiap dia kayak nikah gitu, karena mungkin uangnya banyak dari hasil persugihan juga dan istilahnya dia punya jabatan yang oke kali ya. Setiap itu saya diinfo terus sama saudara saya. Itu Oktav suruh datang ke sini katanya. Biar kita kumpul-kumpul makan. Saya juga mikir bang, itu kan duitnya dia dari sial gituan ya. Saya juga kayak mau nggak mau lah saya bilang. Waktu pas pulang aja itu kan saya dibekelin, saya nggak mau ambil gitu kan. Itu yang saya tahu 11. Tapi yang satu ini dia punya anak. Ternyata benar apa yang terkonfirmasi, apa yang saya tanya-tanya di awal itu, yang punya 7 perusahaan itu terjadi sama yang ini. Yang anaknya nggak normal semua. Iya, dia punya anak 2 nggak normal semua. Jadi dia punya anak pertama mungkin istilahnya mungkin emang belum rezeki, dia mikirnya gitu. Ternyata yang kedua gitu juga. Jadi dia mau bikin anak yang ketiga itu udah yang kayak gambling gitu, kayak gitu. Itu dampaknya sih ya. Nah tapi kan dampak yang lainnya juga kita nggak tahu, karena kan perjanjian itu kan seumur hidupnya dia. Entah sampai kapan gitu kan, saya juga nggak tahu. Saya nggak dikasih tahu detailnya sampai kapan itu akan berakhir gitu loh. Ya mungkin selama dia masih ngejalanin
ritualnya mungkin akan terlihat baik-baik saja lah ya. Kayak gitu. Nah, saya pelantikan terus dikasih tahu kan 3 hari kemudian saya ikut naik. Nah, pas pulang, Bang, saya dikasih duit. Berapa? Itu saya nggak hitung, Bang. Di 100 ribuan. Di tas kecil lah kayak ya tasnya ukuran gini lah. Tasnya ukuran gini. Lah kalau 100 juta aja istilahnya 10 pak itu 10 pak kan? itu palingan semap. Iya, Ya kan semap doang kan. Ini segini, Bang. Ratusan juta dong. Ya makanya saya mikir. Saya tanya saudara saya kan, Mas, ambil jangan. Kalau uang yang ini jangan. Kecuali uang yang di awal nggak apa-apa katanya. Kalau yang di awal kan istilahnya uangnya dia. Kalau yang ini kan kita nggak tahu uang yang dari mana, kata saudara saya. Kalau kamu mau ambil, kamu sumbangin kalau kamu bagikan ke orang-orang miskin, sepeser pun kamu jangan makan. Kalau kamu nggak mau ambil, kamu harus alasannya apa? Tapi saya mikir kalau saya nggak mau ambil, kayaknya takutnya orang itu marah atau gimana kan. Akhirnya saya ambil, pokoknya saya kasihkan saudara saya, Mas, ini tak ambil. Saya nggak mau orang itu mikir yang aneh-aneh tentang saya. Pokoknya tanggung jawabnya di Mas. Kamu yang dikasih loh. Iya makanya saya kasih Mas. Saya bilang, saya pokoknya pesan ke Mas, bagikan ke orang-orang susah atau gimana. Kan Mas yang ngomong gitu. Ya wis, tampil. Tapi sama saudara saya juga kayak dibikin bansos kayak gitu-gitulah istilahnya sama orang-orang susah kayak gitu kan. Terus dikasih uang mah, Bang, kalau saya mau tuh saya gila tuh, wah itu bisa tuh saya kawin berapa kali itu. Bisa lebih dari 11 kali ya. Bisa ngelebihin dia itu. Lebihin dia. Iya. Makanya saya bilang gitu kan. Ya intinya ya itu pesugihan kayak gitu, Bang, kayak ya sebab akibatnya Ditanggung ya. ditanggung sendiri. Jadi ya ngeri sih kayak gitu. Jadi lebih baik. Diminum dulu silakan, Bang Oktav. Oke, menarik juga nih. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Oktav nih saat niatnya main nih. Itu kan unsur yang nggak sengaja ke Gunung Kawi yang Iya, tadi benar, bilang kan. benar. Pertama ke pantai terus naik gunung. Kalau Gunung Semeru, Gunung Arjuno ya naik gunung doang. Terus kan Gunung Kawi kan dengan labelnya kan pasti kalau teman-teman semua ritual pesugihan apa gitu kan. Iya. Kesitulah. Dan kebetulan juga saudaranya juga kayak asisten Simba ini gitu kan. Nah, gue jadi teringat sama ada narasumber gua dulu banget ke Gunung Kawi, niatnya buat ngevideoin doang. Di sana tuh dapat selembaran kertas kayak brosur. Paket catering segini. Iya benar. Syukuran segini, Betul. ya kan? Kambing segini, ini ada tuh. Dan itu 2 lembar, gue inget banget deh. Yang satu berwarna, jadi kayak brosur. Bukan tulisan tangan, dicetak kayak printing aja. Iya, Kalau benar. kita lewat depan dealer motor tuh, persis kayak gitu tuh. Ada namanya, kebutuhan apa, harga, tret. Iya, betul. Bener ya? Bener, Bang. Itu bener banget, Bang. Nanti gue cari di HP gue masih ada apa enggak foto brosurnya tuh. Itu paketan emang, Bang. Paketan kan? Paketan. Jadi kayak wedding gitu. Benar. Makanya yang saya bilang itu, dia mau motong sapi 10. Iya. Itu paketnya paket apa? Iya. Sama gamelannya juga. Nanti sesajinya apa? Itu ada memang. Iya kan? Itu memang ada paketan. Iya, Benar. Iya. Jadi memang bener itu ada. Bener ada, oke. Berarti bener brosurnya itu bener dari sono. Takutnya kan Benar, perinan, benar, ya kan? Kalau gue belum tahu kan, oh perinan kali gitu Di loketnya pun ada. Oh. Di loketnya pun ada. Nanti di sana tuh kalau misalnya kita mau tanya-tanya itu, nanti dikasih tahu dulu. Oh. Dikasih tahu dulu. Oke, nah Gunung Kawi, ya kan? Kan tadi di situ banyak orang tuh yang melakukan ritual kayak gitu tuh Bang. Pasti kan tadi Bang Oktav sempat nanya ke pelakunya ini gitu kan. Dan di samping itu juga saudara juga kayak asisten yang nganterin doang gitu kan. Sempet nanya nggak ke para pelaku itu ataupun ke saudaranya Abang tentang paling banyak orang ke situ buat minta apa? Gitu. Pesugihan apa yang dia minta gitu loh. Kalau mau dibilang paling banyak, kalau ke Kawi itu mintanya kaya, Bang. Kekayaan ya? Kekayaan. Oh, mau minta usahanya biar banyak cabang kali ya. Benar. Jabatan ada nggak? Kalau Misal kekayaan peringkat pertama nih gitu loh. Kekayaan Yang misal- keduanya apa? ada jabatan, terus kayak misalnya dia tuh pengen ya kayak tadi nih pengen istri orang tapi
di balik itu pengen kekayaannya juga. Gitu. Ujung-ujungnya kekayaan juga Iya, ya. ujungnya kekayaan. Iya kan, jabatan kan naik, berarti kan kekayaan ada juga di situ. Ya dong dengan jabatan tinggi otomatis gaji kan gede juga. Oh iya bang, ini kan mereka kan cerai nih ceritanya nih. Cerai nih, suami istri ini cerai. Yang satu jabatannya diambil sama si temennya. Temennya, yang satu kan istrinya. Nah istrinya ini kebagian harta gono gini itu aja 10 M lebih. Berarti aja itu udah jelas dong duit. Kekayaan lagi. kan, iya. Karena cerai betul, harta gono gini. Iya. Dapat 10 M. Miliknya yang si Leman misalkan, Iya. sama Leman. Ya, kebagian juga si Leman itu. Kebagian dong, kan udah suami istri. Iya. Oh, iya ujungnya tetap kekayaan. Tetap ya? kekayaan. Wah, gokil sih, gokil. Nah, terus kan ada gamelan kayak apa buat tanggapan ya, kayak syukuran gitu kali ya. Yang tadi misalnya bayarnya berapa kayak. Jadi kayak seakan-akan mungkin ketika dia berhasil ke situ lagi untuk mengadakan syukuran. Betul. Oh. Itu wajib. Oh. Hukumnya wajib. Oke. Bahkan kalau misalnya kita pernah ke sana gitu ya. Di sana ada makam. Kalau memang di pesarian itu ada makam. Nah, di dalam makamnya itu lantainya karpet semua, bersih banget. Itu ada jam. Jamnya itu kayak yang di hotel-hotel itu yang besar itu, yang gede. Itu katanya terbuat dari emas. Katanya loh ya, terbuat dari emas. Itu katanya dari pemberian orang yang sudah berhasil. Paham. Jadi dia berhasil dan nyumbang sesuatu di situ. Iya. Selain syukuran. Misalkan jalannya dirapiin mungkin gitu kali ya. Betul. Oh, oke, menarik juga ya. Nah, terus kemudian kan yang abang tahu atau mungkin saudara abang tahu paling banyak orang mana sih ke situ tuh? Dan profesinya sebagai apa sih? Apakah pedagang, wira swasta, atau pengusaha gitu? Paling banyak kan pasti ke situ untuk kekayaan. Tapi dia sebagai apa kebanyakan gitu? Kalau dari orang mana itu saya nggak mau nyebutin kotanya. Yang jelas banyak dari mana-mana ada. Kota-kota besar di Indonesia ini ada, gitu kan? Banyak. Ya, yang kebanyakan itu yang awal itu sebenarnya bukan pedagang sih. Sebenarnya bukan pedagang. Orang yang udah putus asa. Yang udah istilahnya mungkin dia pedagang, tapi dagangnya hancur, putus asa. Udah nggak tahu lagi, nggak laku-laku, umpamanya sampai bangkrut. Udah bangkrut, udah utangnya banyak di mana-mana. Larilah ke sana. Putus asa ke situ. Oh, bukan cuma pedagang, tadi misalkan pengusaha. Ya kan, produksinya dikit. Produksinya banyak tapi nggak ada yang beli. Bangkrut dong, barang numpuk. Sedangkan harus gaji berapa ratus karyawan. Betul. Putus asa mentok, gimana caranya buat gue dapat modal lagi nih, gitu kan ya? Benar. Ke arah situ. Contohnya misalkan bukan pengusaha, yang lain juga udah putus asa mentok ke situ. Berarti orang di situ adalah orang putus asa dengan perjuangannya itu ya? Betul. Dengan usahanya itu ya? Betul. Termasuk yang jabatan ini. Iya. Dia tuh udah sebenarnya dia tuh satu dari awal itu dia masuk ya kemungkinan pekerjaan ini bareng-bareng sama si pemimpinnya ini. Tapi dia tuh di bawah ketinggalannya jauh. Sampai ini pemimpinnya udah dapet jabatan pimpinan, dianya nih enggak. Sampai akhirnya dia udah mentok, gajinya segitu-gitu aja. Naik cuman motor butut, akhirnya dia putus asa ke sana. Berarti orang yang putus asa dan tidak menikmati proses kehidupan karena ke situ. Itu aja intinya gitu kan. Kalau profesi tadi banyak, daerah juga banyak gitu kan ya. Oke. Nah, ternyata kan ada beberapa ritual tadi di bawah pohon. Apa tadi Bang namanya Bang? Dewan Daru. Dewan Daru. Ternyata orang yang duduk atau tidur di situ mengharapkan buah itu jatuh. Kalau nggak jatuh, dia di situ terus. Gitu terus. Oke. Terus ada yang kayak di dalam gua ya? Tadi apa? Dalam semacam gua kan? Menurut pengakuan si atau penglihatan atau merasain si Leman sama si Dani, Dani kan ya? Dia kayak makanan enak. Makanan enak Bang, bener gitu Bang. Kan, makan enak, makanya dilahap banget. Tapi di dunia nyatanya abang lihat sendiri itu makan kotoran hewan. Gila ya Bang. Gokil ya orang-orang begitu ya. Gila. Pelaku-pelakunya gitu loh. Orang putus asa. Aduh. Ya udah putus asa Bang, nekat. Iya sih. Kalau udah nekat tuh dia nggak mikir. Nggak mikir benar. Iya kan? Kalau berani belum tentu dia senekat itu. Betul. Orang berani tuh dia mikir dulu. Iya kan? Gue terobos hujan, berani kan dia. Tapi gue basah nih ntar.
Iya. Tapi kalau nekat, bahasa bodo amat, tuh beda tuh. Iya. Orang nekat kan gitu kan. Bener Bang. Gitu kan. Bener. Maka orang kejadian itu banyak orang nekat gitu, Iya. tidak memikirkan konsekuensinya apa ya, nanti gue kenapa ya? Gitu kan ya. Oke, nah gue tertarik juga sama yang ketika, nih mumpung gue inget sebelum ke Gunung Kawi nih Bang, ke mana? Pantai. Kan beli air tuh di pasar malam, Iya. ya kan? Iya. Pasar malam di sebuah desa pasti rame. Rame banget. Beda sama pasar malam yang di sini, di Iya. kota-kota. Ya kan, antusias dari masyarakat tuh banyak. Benar, pasti tumpah. Pasti tumpah, wah jajaran apa aja. Turun lah Bang nih, Turun. kencing. Ada orang jualan, mungkin haus. Pasti kan kita butuh, pasti kita beli. Gitu kan ya. Beli air minum nih ya kan. Diminum. Sempat diminum nggak? Enggak. Oh. Untungnya enggak. Jadi pas saya habis kencing itu, jadi emang saya kebelet duluan kan. Habis minggirin mobil itu, saya kebelet kencing. Habis kencingnya itu, saya beli air. Nah, habis beli air itu, saudara saya tuh manggil-manggil. "Woi, Dikon," katanya. "Iya Mas, habis kencing aku. Kalian beli minum." Loh, pas sudah dekat ke mobil, saudara saya nanya, "Kencingnya nggak masalah, tapi beli airnya di mana?" Dia nanya gitu. "Itu loh, pasar malam rame, Pol," katanya. "Mana pasar malam?" "Itu. Don, katanya. Ditepak, don, katanya. Pas saya lihat, Gelap. Lah, ini air gue beli di mana? Bayarnya tetap pakai Saya pakai duit. yang jualannya kayak ada anehan nggak Bang? Keanehan atau Biasa Bang. aja ya? Ibu-ibu, orang saya ngeluarin duit, "Lek, tumbas, banyu putih, pinten?" Orang dia bilang kok, jawab, 5.000. Ya udah, saya bayar. Taunya Udah. lihat belakang, Sambat. jebret, gelap. Akhirnya dibuang tuh. Ya disuruh buang sama saudara saya, buang. Kalau misalkan diminum, menurut saudara Bang Otaf gimana? Apa yang terjadi? Ya, Atau mungkin itu juga saya sempat tanyain tuh nanya, pas malam itu. Katanya kalau sampai diminum itu saya bakalan kayak masuk dunia gaib gitu Bang. Oke. Kalau sampai diminum. Karena kan udah minum air dari tempatnya mereka. Iya. Oke, nah terus nih ingat lagi di Dewan Daru, nanti kita tampilin ya buahnya ya, Iya, biar kita buahnya. tahu ya gitu kan. Benar. Buah Dewan Daru. bukan Dewan Nggak, keamanan. Iya. Nah, berarti kenapa si Leman dan Dani ini milih ke Gunung Kawi, Bang? Jadi sebenarnya dia tuh udah ke beberapa gunung Bang. Oh. Udah ke beberapa orang pinter. Termasuk tempat yang saya pernah kunjungin juga sebelumnya dia udah pernah kunjungin gitu kan, termasuk di gunung-gunung lainnya itu dia ke orang-orang pinter di lainnya itu dia udah pernah kunjungi Bang. Cuman memang mungkin istilahnya nggak pas kali ya. Kalau saya bilang bukan rezeki, nggak ada lah rezeki dari situ istilahnya. Saya nggak mau lah bilang rezeki. Ngapain? Gitu kan. Cuman mungkin nggak pas aja, nggak pas mungkin sama momennya mereka gitu kan. Oke, berarti ujung-ujungnya sama tuh, ke beberapa gunung atau ke beberapa tempat nggak berhasil, putus asa, ke situ. Ke situ. Iya kan? Situ. Dari rasa putus asa sebenarnya tuh. Ya, Iya kan? yang niatnya nggak mau pakai aneh-aneh karena udah putus asa, bodoh dah, nyawa dah taruhannya. Orang kalau udah putus asa gitu Bang. Ada kok yang kayak gitu. Betul. Ada. Sampai dulu ya saudara saya juga pernah sempat cerita. Saya ditanya kan, "Mas, kamu dari mana?" "Dari kota jauh banget." Dia udah modal habis-habisan gitu kan, naik pesawat, naik apa gitu kan. Udah modal habis-habisan, udah jual rumah. "Pokoknya Mas saya harus berhasil." "Oke, kalau emang kamu maunya kayak gitu, saya nggak jamin kamu berhasil, tergantung niatnya kamu kayak gimana." Udah nekat tekadnya bulat apa enggak? "Bulat Mas, saya tekadnya. Nyawa saya taruhannya juga saya nggak apa-apa." Sampai gitu. Orang tuh udah kalau udah putus asa gitu. Putus asa plus nekat. Plus nekat. Ya kan? Wah, nah 11 kali nikah. Nah, ya kan? Melebihi batas ya emang ya. 11 kali nikah, berarti meninggal nikah. Iya, meninggal nikah. Meninggal. Terus berlanjut. Kalau dia putus ke keluarga inti. berarti nggak dapet keturunan anak ya?
Enggak Cuma dapet. untuk memenuhi kebutuhan perjanjian aja gitu loh. Iya, betul. Betul. Orang ini kok anak istrinya itu rata-rata yang saya tahu loh ya. Yang saya dikasih tahu itu hamil 3 bulan, hamil 4 bulan meninggal. Hamil 3 bulan, hamil 4 bulan nih. Ya meninggal sama anaknya juga, sama yang dikandungnya juga. Oke, itu yang minta jabatan. Iya. Yang nikah sama Istrinya. istri pimpinannya, anaknya yang nggak Anaknya normal. yang nggak normal. Tiga-tiganya loh. Tiga-tiganya. 2 sih kalau itu. Dua. Oh, Jadi dua. mau bikin ketiga dia udah nggak berani. Oh, Nah, gambling tadi ya, Bang. Gambling. gitu. Wah, gokil. Tapi dengar kabar terakhir gimana tuh nasib si Leman sama Dani tuh? Ya kalau dengar kabar itu terakhir itu masih kesana sih, masih rutin. Oh. Tapi saya udah nggak tahu lagi sekarang. Saya nggak ini lagi. Berarti emang yang ke situ yang udah berhasil dan harus ke situ gitu kan? Iya, wajib. Wajib gitu Wajib kan ya? itu ada tanggal meetingnya. Ada tanggal meeting. Meeting. Lewat Zoom meeting nggak bisa gitu, nggak usah ke sana gitu. Nggak bisa. Soalnya makhluknya nggak punya gadget. Weh, wo, gue di sini wo, ya kan? Lapan wo, minta apaan? Kambing nih, gitu kan? Nggak bisa, harus ke sana. Ini kambing nih. Ya, kambing. Udah ya, bye gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih, yang dimana mungkin kalau kita mendengar Gunung Kawi gitu kan ya, berbeda dengan kita mendengar Gunung Cerme, berbeda dengan kita Gunung Salak, beda dengan Gunung Argopuro gitu kan ya. Pasti Gunung Kawi, emang Gunung Kawi itu bisa juga untuk pendakian gitu kan. Tapi kebanyakan yang kasih itu adalah pelaku-pelaku ritual. Betul. Gitu kan yang minta sesuatu gitu kan. Entah itu sesuatu apa gitu kan, dalam tanda kutip seperti yang tadi Bang Oktav ceritakan gitu kan ya. Nah, sebelum ditutup nih Bang Oktav gitu kan, Abang udah ngeliat langsung prosesinya. Abang lihat langsung pengakuannya. Abang ketemu langsung sama si pelakunya dan Abang juga tahu langsung sebab dan juga akibatnya gitu kan. Pesan untuk teman-teman semua nih Bang, apa nih Bang? Ya pesannya ini aja sih, jangan, ya kalau putus asa tuh jangan gegabah istilahnya. Ya mendingan berdoalah sama Tuhan yang Maha Kuasa lah istilahnya. Ya tergantung agamamu apa gitu kan. Minta sama Tuhannya sendiri gitu kan. Iya. Sebab ya yang saya tahu, yang saya lihat itu mereka yang melakukan hal-hal kayak gitu tuh gak lama umurnya. Iya. Paling lama tuh 10 tahun mas, paling top. Setelah perjanjian itu? Setelah perjanjian itu, paling top banget 25 tahun. Oh, itu berapa korban? Nah makanya paling top banget. Makanya sampai kalau misalnya udah top banget, udah top istilahnya, udah top brand banget lah istilahnya. Itu umur udah tua pun istilahnya kayak ada umur 104 tahun karena mereka punya perjanjian sama orang itu nggak bisa mati. Ada sampai sekarang. Mati aja dibikin susah. Iya. Gitu kan dia berarti kan? Dia nggak makan 3 hari aja nggak mati mas. Kalau istilahnya Bang Umang nggak percaya, saya kasih lihat orangnya ada sampai sekarang. Itu ibu-ibu. Sehari aja nggak makan gemeter. 3 hari bang kagak makan. Iya kan? Udah gemeter tuh, asli. Sampai anaknya sama menantunya ini udah capek banget sama orang ini, sampai ditaruhnya di belakang, di pavilion belakang. Oke. Di kamarnya. Wah, gokil ya. Jadi itu tuh teman-teman semua, usahakan berpikir jernih gitu kan. Benar. Usahakan berpikir sejauh mungkin nggak masalah kan gitu kan. Sebabnya kayak gimana ya, jangan sampai yang tadi putus asa, nekat, mencari jalan secara instan gitu, mencari dengan cepat itu jangan. Dan video ini bukan untuk mengajari kalian melakukan ritual pesugihan kan gitu kan. Betul. Video ini bukan untuk mengejudge Gunung Kawi sebagai tempat pesugihan juga. Itu kan oknum yang memanfaatkan sebuah tempat gitu kan ya. Terus juga video ini bukan untuk mengajari kalian bagaimana ritual daripada pesugihan itu sendiri gitu kan. Nanti wah ke Gunung Kawi, ini nih
keraton, udah nggak ada Iya, apa iya. ngeliat video gitu ya. Iya, Sini iya. kemana nih ya gitu kan? Nah kadang-kadang lihat video ini, Iya, rumah Simbah katanya dekat dari Dikit sini nih. mana ya? Bang, yang ini bukan bang gitu. Enggak gitu kan. Bukan, Jangan bukan. sampai kita terjun ke apa ya? Ilmu-ilmu seperti itu ya. Iya, betul. Ke itu dunia gelap lah teman-teman semua. Ya wis kita doakan semoga Bang Otaf ini sehat selalu Bang ya. Ya. Panjang umur gitu kan. Semoga teman-teman semua juga yang nonton gitu pun panjang umur dan juga murah rezeki dan sehat selalu gitu ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Otaf ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you Bang udah hadir Bang. Thank you, Alhamdulillah. Bang. Bungkus.